Are you natty or not? Oh. Ayam natural atau cemja? Ini pertanyaan Tentang LGBT pro atau kontra? persiapan powerlifting butuh sekitar, kalau yang gue standar sih 3-4 bulan udah standar juga sih untuk power ya. Tapi ini gue mau ikut pertandingan powerlifting juga nanti tanggal 28 ini. Persiapan gue pernah jadi korban tsunami juga, pernah mengalami amnesia, masalah gangguan ingatan. Habis itu gue pernah jadi korban bulian, fisik, mental, dipukulin, dikasih mental, rusak semuanya. 2004 gue kan pernah jadi korban tsunami ya teman-teman ya. Jadi setelah itu gue mengalami gangguan interaksi sosial, mengalami gangguan. Hello, what is up guys? Balik lagi sama gue juga Farabi, dan di video kali ini kita akan cari konten natty or not lagi. Siapakah yang natty or not di salah satu gym terkeren di Gorilla Gym, ada di Jakarta Selatan nih guys ya, di dekat Lebak Bulus. Yang sekarang kita akan cari siapa lagi yang terlihat natty or not. Let's go, mari kita cari. Wah nih badannya gokil. Halo mas, bagaimana mas? Bro, lagi konten ya? Aduh, sorry mas ya. Ya siapa? Boleh kenalan mas, namanya siapa mas? Boleh, gua Iam brother. Oke. Lo nang siapa? Dengan Julia Farabi, kita ada di YouTube channel. Oh iya, gua tahu. Lo yang itu ya, yang di YouTube ya? Oke. Boleh lah dikit nanya-nanya kita ya. Boleh. Gila nih mau nanya tentang perjalanan karirnya Mas Iam, atau nama aslinya siapa mas? Gua Muhammad Ikram, tapi biasa dipanggil dengan Coach Iam atau Coach Mindset biasanya. Awal mulanya mendalami dunia bodybuilding, powerlifting nih? Waduh, banyak banget ya. Awalnya pernah jadi korban tsunami juga, pernah mengalami amnesia, masalah gangguan ingatan. Habis itu gue pernah jadi korban bulian, fisik, mental, dipukulin, dikasih mental, rusak semuanya, penyakitan dan sebagainya. Gue ada ngalamin cedera, cacat bagian hilang tulang belakang dan sebagainya. Akhirnya salah satu yang buat gue menuju ke sini adalah, awalnya kan gue bela diri ya, pernah jadi atlet bela diri nasional. Akhirnya gue nge-gym. Saat gue nge-gym, ya gue akhirnya kenyataannya walaupun gue tetap atlet bela diri, gue tetap penyakitan. Dan latihan nge-gym di bela, ternyata nge-gym ini membuat gue tuh lebih baik lagi. Ternyata setelah tanding gue nggak pernah boleh sorry. Setelah tanding gue akhirnya tanding bela diri ya. Tadi kan gue udah nge-gym, ternyata efek dari nge-gym itu membuat gue nggak sakit-sakitan lagi. Dan akhirnya gue setelah tanding bela diri, gue lanjut ke bodybuilding. Lambat laun jadi atlet bodybuilding dan atlet nasional. Nggak lama powerlifting dan strongman. Jadi sekarang bergeraknya di 4 bidang olahraga sekarang kalau gue ya. Bela dirinya sudah berkurang, cuman ngajar-ngajar aja untuk latihan kardio atau latihan bela diri. Terus gue jadi atlet binaraga nasional, powerlifting nasional juga, strongman juga juara dunia sudah beberapa kali, juara 1 dunia Static Monster Worldwide strongman ya, 35 negara, dan gue atlet pertama di Asia yang juara 1 dunia. Sudah total 5 kali lah juara internasional. Seperti itu kurang. Oke, prestasinya keren banget nih. Kira-kira nih kita top umurnya 35 mas? Oh enggak, gua sekitar berapa ya? 30 ke atas lah. Oh iya. Di bawah yang lu bilang tadi ya. Udah ini ya, udah beranak belum? Belum anak. Sedang mencari. Iya, rencana mau buat anak saya, tapi emaknya belum ada. Buat para ukti-ukti, apalagi ukti-ukti fitness nih, yang merasa soleha, cantik, ya langsung aja. Iya, hubungin ya di semua ini Instagramnya. Asik. Tampil beneran ada Instagramnya? Iya, ada ya? ada. Sini. Karena alasannya kan waktu itu pernah sampai trauma, gimana tuh tadi yang Aceh, tsunami Aceh itu gimana? 2004 gue kan pernah jadi korban tsunami ya teman-teman ya. Jadi setelah itu gue mengalami gangguan interaksi sosial, mengalami gangguan komunikasi dan sebagainya, ingatan dan sebagainya. Jadi kalau gue ngomong malu aja tuh gue tanpa dipotong udah bicara lupa aja gitu. Habis itu gue ngomong sama orang kaku banget, dan akhirnya gue ya seperti gue bilang tadi lah, ngalami gangguan interaksi sosial dan komunikasi gue jelek banget, interaksi sosial gue juga jelek banget, gue jadi introvert banget karena penyakit gue tadi, minder dan sebagainya. Jadi karena korban bulian juga kan, mental dan fisik begitu. Akhirnya gue berprogres untuk menjadi lebih baik ya. Olahraga salah satu media untuk membuat gue menjadi media terapi perubahan secara visual, postur dan psikologis gitu untuk dunia gymnya ya. Tapi untuk dunia olahraganya ya membuat gue lebih bersikap yang lebih produktif, dan akhirnya menjadikan diri gue seperti yang sekarang teman-teman lihat, mengedukasi prestasi, kontribusi, prestasi dan dedikasi seperti itu. Mindset, the power of mindset, yes. Yang perlu teman-teman ingat, pokoknya kemampuan itu bertumbuh tajam dan pesat karena disiplin bahkan pikiran, seperti itu. Jadi titik baliknya, titik terendah hidup itu karena tragedi tsunami itu. Iya, juga salah satunya, dan putus cinta. Wow, cinta.
Para ukti-ukti segera saja langsung. Di bawah ini, ingat. Gimana kriterianya nih? Putih, tinggi, langsing, kutilang darat? Itu kayak nggak ada kriteria. Yang penting menurut gue sih yang penting sehat, baik, yang penting seiman, sefrekuensi itu kan. Berisi juga nih biasanya. Tapi gue kasih syarat, masalahnya ada yang mau sama gue nggak atau enggak ya, nggak tahu. Jadi gue nggak mau kepedean juga sih. Dan persiapannya Mas, kalau lomba bodybuilding tuh gimana? Kira-kira biasanya berapa bulan? Kalau powerlifting gimana? Ya baiknya sih kalau misalnya bodybuilding butuh waktu berbulan-bulan ya. Ada bulking, ada juga yang cutting dan sebagainya. Mungkin kalau untuk cutting dan menuju pertandingan biasa gue lebih kayak 4 bulan lah minimal ya, kayak gitu, lebih kurang. Nah, jadi dengan 4 bulan itu sebenarnya waktu harus lebih lama lagi. Ada yang lean bulk, ada bulking, lean bulking, habis itu masuk ke program cutting, semi ke cutting dan cutting kayak gitu ya. Kalau gue biasa seperti itu. Kalau ya untuk program makanannya sama pada umumnya sih, 1,6 gram dikali sekian berat badan misalnya seperti itu kan. Jadi nggak kalau gue sih, kalau kalori disesuaikan ya. Jadi tergantung metabolisme teman-teman sih. Kalau Bintaraga itu biasa gitu, strategi makanannya dan latihan itu biasa tergantung metabolisme teman-teman. Jadi beda sekali, nggak bisa disamakan satu sama lain antara satu dan atlet yang lain seperti itu teman-teman. Kalau powerlifting persiapannya gimana Kang? Sebulan, 2 bulan atau sekenanya aja? Sebenarnya juga gitu, powerlifting kan harus yang tadi kalau bodybuilding apa ya, defisit kalori ya 4 bulan ya. Kalau sekarang gue kan harus surplus ya, dan sebenarnya untuk pertandingan persiapan powerlifting butuh sekitar, kalau yang gue standar sih 3-4 bulan udah standar juga sih untuk power ya. Tapi ini gue mau ikut pertandingan powerlifting juga nanti tanggal 28 ini, persiapan gue nggak sampai sebulan. Jadi gue nekat aja dan coba latihan dengan program yang seadanya lah kayak gitu teman-teman. Sumber dietnya ini lebih dari whey apa ada ayam, ikan gitu? Karena aktivitas gua sangat banyak, jadi gua nggak bisa pakai real food ya. Whey itu kan biasa karena intensitas otot gua yang sudah begitu besar, jadi nggak bisa di-cover oleh makanan biasa. Bisa, tapi gua nggak bisa mempersiapkan secara maksimal. Jadi gua pakai setengah-setengah lah. Bisa dari real foodnya, bisa dari whey-nya seperti itu. Yang penting mencukupin ya. Seperti itu lebih kurang. Kalau persiapan tanding nih pakai protokol cut air, cut sodium kan? Ya, kalau misalnya mau tanding bodybuilding pastilah. Gua biasa tuh ya biasa ada 2 kali proses pakai gua tuh. Misalnya kayak pembuangan air ya, ada obatnya lah ya. Biasa orang bodybuilding udah tahu obat buang air. Dan 2 hari sebelum tanding juga. Jadi sekitar sebelum itu dan 2 hari sebelum tanding. Dan setelah waktu tanding ya pakai makan sodium lah, garam dan sebagainya. Dan ini bisa dibilang Coach Iam ini milih semua cabur ya yang berkaitan dengan otot ya, bodybuilding juga, powerlifting, strongman itu alasannya apa Kang? Emang hobi apa emang? Dan calisthenics. Oh, calisthenics juga. Oh, human flag bisa dong. Bisa gue, bisa. Jadi gue kenapa pilih itu? Karena memang pertama salah satu itu olahraga angkat berat. Yang dibanding futsal, basket dan lainnya maksudnya. Iya, karena dulu gue sebenarnya ada basket juga kali. Gue futsal juga, gue bola juga, pernah jadi kapten juga waktu di bola. Kalau di basket gue pernah juga ikut pertandingan-pertandingan dan ada klub basketnya juga. Tapi sekarang kenapa 4 tadi ya? Karena pertama gue korban bulian ya. Jadi dengan posisi gue berprogreskan diri. Di 4 hal olahraga ini menjadi media untuk bukan menaikkan gengsi aja, kualitas dan kuantitas gua gitu. Apakah dari visual terlihatnya, apakah dari edukasi pengetahuan gua, pengetahuan yang bisa gua dedikasikan kepada teman-teman lain sebagainya gitu ya. Jadi dedikasi dan edukasi kayak gitu istilah lebih kurang. Jadi gua bisa melalui ini olahraga yang bisa menjadikan media untuk gua mendedikasikan dan edukasi seperti itu. Prestasinya tadi ada yang kelas dunia tuh apa, strongman apa? Strongman, Static Monster Worldwide yang diadakan di 35 negara seluruh dunia. Itu gue juara 1 dan orang Asia pertama di juara 1 dunia itu. Nah, gitu teman. Itu 2020 ya. Gitu. Dan next mungkin ya gue akan coba target ke Amerika lah. Tapi mungkin cari sponsor juga. Mungkin ada yang mau tarik sponsor deh. Ya, pola makannya gimana nih Kang? Ada tips-tipsnya misalnya buat yang pengen mendalami bodybuilding atau powerlifting? Ya pola makannya gampang sih, tahu diri. Kalau mau surplus, mau defisit, sebenarnya konteksnya harus tahu diri. Gini, ketika lo tahu diri, lo paham bahwa lo tuh ada kebutuhan. Misalnya mau defisit, mau badan lo bagus seperti bodybuilding dan sebagainya. Jadi ketahuan diri lo membuat lo paham bahwa itu memiliki sebuah konsekuensi. Kesiksa dengan makanan yang nggak enak, latihan yang nggak enak. Jadi intinya tahu diri. Kalau misalnya strongman atau powerlifting kan butuh surplus ya. Ketahu dirian itu ya mungkin dengan surplus kalori, tetap dengan makanan yang bergizi, bukan hanya sekedar makan gula-gulaan, minyak-minyak dan sebagainya, nggak karbo nggak, tetap terukur dengan ada gizinya di dalam seperti itu. Tahu diri.
pesan-pesannya untuk pemula, kalian-kalian yang pengen menggeluti strongman, powerlifting, bodybuilding, apa nih Kang? Sedikit pesan atau tips? Mungkin ada suatu kata-kata ya, mungkin ada kalimat lah gini gitu ya. Pilihannya cuma satu, mau diam dalam kesulitan atau mau sulit menuju kesuksesan. Apa yang lo butuhkan, apa yang lo lakukan, dan apa yang lo cukupkan. Butuhnya apa? Kepingin dapat goals. Lakukan dengan proses yang baik. Untuk mendapatkan proses yang baik, apa yang lo cukupkan untuk melakukan dengan baik dan benar. Seperti itu teman. Ingat, tahu diri dan juga mindset yang baik. Dan just action tentunya. Apakah fitness ini, bodybuilding, powerlifting bisa dijadikan profesi menurut Kang Iam nih? Bisa banget lah profesi. Ya pertama lo di sini kenapa menjadi profesi yang baik? Pertama lo belajar untuk menjadikan diri lo role model atas diri lo, memprogres diri lo dengan baik. Dan mungkin yang tadinya malu-malu datang ke gym akhirnya mulai enak datang ke gym. Mungkin awalnya lo nggak ada program, memprogramkan latihan lo di gym. Habis itu yang tadinya nggak ada program makanan, lo buat program makanan. Akhirnya ketika lo paham, lo tadinya malu, akhirnya lo bisa berani untuk kasih tahu ke orang, program gue seperti ini. Belajar dari yang tadi yang nggak ngerti, akhirnya belajar untuk bisa membagi apa yang dia tahu gitu. Jadi itu salah satu media yang bisa menjadi profesi banget ya untuk berpenghasilan kayak gitu seperti itu. Asalkan tetap belajar dengan pengetahuan dasar yang baik dan benar seperti itu. Keren banget, inspiratif Kang Iam. Langsung aja follow Instagramnya @coach. Sebelum nih, Dan pertanyaan yang paling banyak netizen kepo adalah, are you natty or not? Oh. Iam natural atau tidak? Ini pertanyaan yang masih tabu di Indonesia ya teman-teman. Di Indonesia itu belum layak kita bicarakan dengan sangat gamblang gitu. Beda sama luar negeri. Intinya kalau memang mau tahu, lo mau tahu gue ya lo tanya gue langsung. Lo bicara langsung sama gue. Jadi setiap atlet bukan masalah apa ya privasi, tapi lebih masalah di Indonesia belum cukup baik untuk kita bicarakan secara terlalu gamblang atau secara vulgar. Yes, benar. Edukasi. Jadi antara pakai dan enggak itu memiliki hak masing-masing. Tapi kalau ditanya gue pakai atau enggak, datang dan bicara. Kayak gitu. Tapi nggak ada masalah ya sama orang pakai itu, kita nggak ada masalah. Nggak masalah. Hak pribadi mereka, Yes, uang mereka. Yes, gue juga suka dengan natural gitu ya. Tapi kalau ditanya natural atau enggak, ya tanya langsung ke gue. Dan itu belum pantas untuk kita bicarakan secara lebih vulgar atau gamblang seperti itu teman-teman. Tanya langsung, datang aja ke Gorilla Gym di Lebak Bulus nih. Iya, boleh tanya langsung di Gorilla Gym atau langsung follow Instagram gue, boleh tanya sharing dan itu free. Yes. Kecuali kalau ada yang spesial ntar adalah. Adalah. Bener. Coaching spesial. Coaching spesial, bener. Dan pendapatnya Kang Iam tentang LGBT pro atau kontra? Kontra. Waduh. Dan takut diserang sama kaum LGBT? Oh enggak. Ya jadi gini, gue garis bawahi, gue nggak pernah masalah sama mereka, terserah mereka dan itu hak mereka, nggak ada urusan sama gue ya. Dan gue pernah berteman sama beberapa orang seperti itu dan gue nggak masalah. Gue bekerja sama mereka pernah dalam hal pekerjaan, gue pernah berteman dalam hal komunitas yang baik dan ada orang-orang seperti itu dan gue nggak masalah. Intinya yang buat risih adalah terlalu vulgar mereka-nya, terlalu mengganggu orang, terlalu menggoda orang dan akhirnya secara vulgar, apalagi di dunia gym yang membuat gym itu menjadi satu target orang-orang pada umumnya. Oh tempat gym itu orang gay. Nah please teman-teman yang gay, mungkin kalau kalian ada di luar sana, ya kita nggak ada masalah, kita tetap berteman, bersosial dengan baik, tapi mungkin lebih dengan ada caranya aja gitu, lebih beretika dan sebagainya gitu. Ya kayak cowok ke cewek lah, nggak ada yang terlalu kayak vulgar banget. Intinya ya menghargai lah etika. Jadi gua kontra untuk hal hubungan itu untuk gua, dan gua nggak ada masalah sama orang-orang seperti itu. Yang penting jangan terlalu vulgar, jangan terlalu mengganggu orang secara terang-terangan atau secara vulgar seperti itu. Saling menghargai dan attitude. Gitu. Masing-masing jangan terlalu. Ya saling menghargai lah. Tapi sering Kang di DM Instagram pasti banyak. Pernah. Pernah apa sering Kang? Dulunya sering ya, karena mungkin gue saat itu akhirnya karena gue emosi, gue sering membuat di story dengan cara agak sedikit keras ya, bukan kasar, dengan sedikit penegasan keras bahwa gue bukan gay 1000%. Kalau ada triliun persen, gue pakai triliun persen. Kalau ada lagi di atas gue pakai yang lebih meyakinkan. Intinya gue nggak gay dan gue tidak tergoda sama sekali dengan hal itu. Intinya hargain gue dan gue menghargain mereka. Seperti gue bilang tadi, profesi mereka, pekerjaan gue di dunia profesi, pekerjaan seperti gym, komunitas, hal-hal positif. Ada orang-orang seperti itu berteman sama gue dan gak ada masalah. Intinya jangan terlalu vulgar dan sekali lagi attitude. Itu number one. Mindset. The power of mindset. Dan ingat, just action. Ya, oke Kang Iam, terima kasih banget. Siap, thank you. Next kita akan latihan bareng dengan Kang Iam. Oke, siap. Latihan bareng sama kita buat konten. Sukses terus, semoga calon juara 1 Rawor U75 besok saksikan di Garuda Gym tanggal 28 ya Januari. Jamnya? Kalau gue kayaknya agak siang deh. Jam 11 jam 12 Jam 11-12 kayaknya. Gue batch 2. Kang, terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you guys on the next video. I'm out.